Silakan memberi hormat kepada penonton. Untuk pemain drama, beri tepuk tangan yang meriah. Kita bersama-sama telah menyaksikan drama penyaliban Tuhan Yesus. Dan untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan renungan atau refleksi Paskah. Karya Tuhan nyata dalam diri kita kini. Pengorbanan Tuhan Yesus bukanlah hal yang sia-sia. 3 hari bukan hari yang panjang, tapi juga bukan hari yang pendek. 3 hari adalah waktu Tuhan yang penuh dengan anugerah dan berkat. Waktu Tuhan ini kita alami hingga detik ini, di mana banyak orang yang masih mempertanyakan dan mencari keselamatan. Puji Tuhan, kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjadikan kita berharga di matanya. Tuhan Yesus memberkati. Kami mohon Wasda Distrik Sumarmo untuk memberikan renungan dan refleksi Paskah. Silakan. Selamat malam. Iya. Sesuai dengan susunan acara bahwa setelah drama penyaliban Tuhan Yesus, maka saya diminta untuk memberikan satu refleksi atau perenungan. Tapi ini peteng, saya tidak lihat tulisan saya nih. Iya, terima kasih. Sebagai dasar renungan pada malam hari ini akan saya bacakan dasar dari Alkitab yang tertulis atau yang ditulis di dalam Yesaya bab 53 ayat 4 dan 5 yang demikian firman-Nya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Para tamu, saudara-saudara kasih, adik-adik, anak-anakku dan segenap para pemeran yang saya cintai, kita bersama-sama telah melihat, menyaksikan drama akan penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Selama ini sebagaimana disebutkan bahwa di sidang kerakyatan belum pernah hal ini dilakukan, sehingga yang pada awalnya kita mendapatkan pelajaran sekolah minggu, kita mendapatkan satu firman Tuhan yang merupakan firman suara, tapi malam hari ini kita dapat menyaksikan visual dari kejadian ketika Tuhan Yesus Kristus ditangkap dan disalibkan. Dengan apa yang telah kita saksikan ini, kita semuanya berharap kita dapat merasakan ataupun membayangkan lebih nyata lagi apa saja yang telah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah menginginkan sebetulnya manusia ini tetap bersama-sama dengan beliau untuk selama-lamanya. Tapi karena kejatuhan dalam dosa,
maka kasih Allah jauh lebih besar daripada hukum Allah. Maka tanpa harus melanggar dari hukum yang beliau punyai, beliau punya cara untuk menyelamatkan umat manusia. Kita mengetahui rencana Allah, skenario Allah, bagaimana beliau yang jauh di sana menjadi dekat dengan manusia ada di bumi, maka beliau menjelma menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang maksudnya adalah agar supaya apa yang dikehendaki oleh Allah dapat disampaikan kepada manusia lebih dekat, bisa konsultasi, bisa ngomong-ngomong, tetapi sekaligus Allah yang di dalam diri Yesus tersebut dapat merasakan bagaimana rekosonnya manusia, apa yang dialami oleh manusia. Beliau sebagai Allah sejati dan manusia sejati dapat merasakannya. Sebagai umat Kristiani, kita tahu bahwa ada syarat tertentu yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa diselamatkan, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16 antara lain dinyatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal agar supaya barang siapa yang percaya jangan binasa melainkan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, para pemeran yang kucinta. Di dalam Tuhan Yesus Kristus diutus oleh Allah datang ke dunia setelah umur 30 tahunan, maka beliau memulai yang menjadi misinya, yaitu mengabarkan Injil, melengkapi Taurat. Sebagaimana di dalam visual tadi, maka banyak orang-orang, para imam 1, 2, 3 mengkhawatirkan bahwa ketika Yesus mengabarkan Injil dari Allah, maka banyak orang yang mulai percaya kepada Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus pada waktu itu sekali, dua kali melakukan suatu kemujizatan, baik itu menyembuhkan orang yang sakit, baik itu mengusir iblis yang ada di dalam diri seorang manusia, bahkan beliau ini membangkitkan orang mati. Secara Injil, maka di sana ada satu perbedaan antara Taurat dan Injil. Sehingga dengan demikian menurut orang-orang imam 1, 2, 3, orang Farisi, maka ini Yesus sangat membahayakan dari eksistensi yang mereka miliki. Maka akhirnya mereka merencanakan pembunuhan. Memang awalnya tidak sekejam itu rencana ini. Hanya menyatakan bahwa ini orang kok seperti ini. Yang pada akhirnya karena bagi mereka adalah menghujat Allah. Tuhan Yesus sekali waktu menyatakan dosamu telah diampuni kepada seseorang yang sakit. Nah, mereka berpikir yang bisa mengampuni itu hanya Allah yang ada di surga saja. Kenapa? Ini Yesus anak Yusuf orang Nazaret, tuh anak tukang kayu, kok melakukan yang seperti itu? Itu artinya menghujat Allah. Tidak ada kata lain. Yesus harus mati. Saudara dan saudariku yang kekasih, sebagaimana tadi di dalam peran memang tidak disebutkan, tapi ini merupakan kelengkapannya. Ketika para murid itu ada di Taman Getsemane, maka Tuhan menyatakan kepada murid-muridnya yang demikian, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Tuhan Yesus menyatakan, hatiku sangat sedih,
seperti mau mati rasanya. Seakan Tuhan Yesus putus asa. Tetapi karena beliau mengemban tugas dari Allah Bapanya, apapun yang akan terjadi, maka itu tetap dilakukannya atas kesetiaannya Tuhan Yesus kepada Allah Bapanya. Kemudian melengkapi apa yang telah di dalam visualisasi tadi, orang-orang mencemooh, orang-orang menyiksa dan lain sebagainya. Sebelum Tuhan Yesus itu meninggal dunia, maka beliau berdoa kepada Bapanya yang menyatakan, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Maaf. Ambillah cawan daripadaku, tetapi janganlah apa yang kugendaki, melainkan apa yang kugendaki. Itu yang dinyatakan Tuhan kepada Bapanya. Di lain pihak, Tuhan juga berdoa kepada Bapanya sebelum meninggal, ya Bapa, ampunilah mereka semuanya ini, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi pemeran yang tadi sebagai saksi dosa, 1, 2, 3, ada Kayafas, ada Pontius, bahkan Pontius Pilatus, itu agak dia mengundurkan diri, tidak bertanggung jawab. Tapi semuanya itu dilakukan. Tuhan menyatakan, ampunilah ya Bapa, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Saudara dan saudari yang kekasih, para pemeran yang kucinta, jadi Tuhan Yesus disiksa, dibunuh, difitnah, tetapi beliau senantiasa memberikan pengampunan kepada yang membenci, bahkan yang membunuhnya. Karena itu, saudara dan kasih, marilah kita juga refleksikan diri kita bersama. Apakah kita ini juga bisa mencontoh kepada Tuhan Yesus? Pertama-tama yang perlu kita perhatikan adalah kematian Tuhan Yesus dari kejadian dari ditangkapnya sampai meninggalnya, maka itu semuanya demi penebusan dosa umat manusia. Kalau kita bicara tentang umat, seluruh umat manusia, seakan-akan kita bisa minggir. Oh, itu tidak termasuk saya. Kalau toh itu termasuk saya bagian kecil dari umat manusia. Tapi marilah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana di dalam Yohanes 3:16 tadi disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga karunikanlah anak yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa, tetapi mendapat hidup yang kekal. Itu bisa kita persempit, itu untuk saya pribadi. Kalau setiap orang itu bisa menyatakan Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia dan meninggal, itu untuk menebus dosa saya pribadi. Dengan demikian, kalau apa yang telah Tuhan lakukan seperti itu demi kita, bagaimana tanggapan kita? Di dunia medis kita dapat mengerti bahwa untuk menolong seseorang yang akan mati, apakah itu karena kecelakaan sehingga mengeluarkan darah yang banyak, untuk menyelamatkan orang itu maka perlu ada bantuan ataupun penambahan darah. Kalau ada orang yang sakit TB, maka ia akan cepat mati ataupun pasti meninggal dunia jika ia tidak ditambahi dengan darah yang sejenis. Saya dan juga saudara-saudari, Bapak Ibu, para tamu, saya percaya bahwa pernah donor darah untuk menyelamatkan seseorang yang akan meninggal dunia.
Tetapi ketika kita diambil darahnya, apakah kita harus dibunuh? Tidak. Kita diambil dengan cara medis yang sudah punya cara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa umat manusia dengan darahnya yang mengalir, itu bukan untuk dialirkan saja masuk ke dalam satu botol ataupun plastik tempat darah, tidak. Tapi sebagaimana kita lihat dalam visual, dijojoh lambungnya dan meninggal dunia demi untuk saya. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya cinta, dalam hal ini marilah kita refleksikan diri kita bersama-sama, bagaimanakah saya harus mencinta Tuhan. Bagaimanakah saya harus membalas kasih Tuhan. Bagi para orang tua, setelah ditebus dosa-dosanya, bagaimana saya harus mendidik anak-anak saya yang masih merupakan tanggung jawab saya. Bagi para kaum muda yang telah konfirmasi, maka hendaknya engkau juga bertanya, bagaimanakah dengan janji konfirmasi yang telah engkau sampaikan kepada Tuhan? Dengan apa yang telah Tuhan lakukan untuk engkau, bagaimanakah? Bertanyalah di dalam diri Anda semuanya. Apakah saya telah mencintai Tuhan lebih daripada segalanya? Apakah saya ke gereja angot-angotan? Apakah saya gereja dengan agak malas-malasan? Dengan kegiatan-kegiatan yang Tuhan berikan di dalam gereja saya mungkin enggan. Itu semuanya saya berharap, kita semua berharap mulai malam ini, mulai saat ini, mari kita refleksikan diri. Kita ingin berubah, kita ingin mencintai Tuhan sebagaimana Tuhan telah mencintai kita. Satu pesan yang pernah kita terima dalam kebaktian Jumat Agung kemarin yang menyatakan, dan saya ingin perbarui lagi adalah kita mengingat Tuhan Yesus sampai mati, karena Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Kita mengikut Tuhan sampai mati bukan berarti kematian kita ini karena pas membela Tuhan menjadi orang martir, belum tentu. Bisa jadi karena orang yang sakit lantas dipanggil Tuhan meninggal. Bisa jadi masih muda oleh karena alasan tertentu Tuhan memanggil, bukan karena kita dibunuh membela Tuhan, tidak. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan telah mati untuk menebus dosa kita. Itulah yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan yang akan datang. Saya berharap dan kita semua berharap mulai malam ini kita bisa mencintai Tuhan lebih banyak lagi dengan cara kita memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita. Selanjutnya, marilah kita hening sejenak. Saya akan membacakan suatu bacaan, yaitu tentang Getsemane bersaksi. Di tempat ini aku bersimpuh, tersujud bagaikan orang yang lumpuh. Lututku kini tak lagi ampuh. Sesaat kakiku terasa begitu rapuh. Hatiku sedih, badanku pedih, ragaku tertindih. Ya Bapa yang Maha Kuasa, asaku kini menjadi hampa. 3 kali aku sudah menyapa Engkau. Cawan itu pahit
dan nestapa. Dalam derasnya derai air mata, tertoreh kesan yang tertata, tersimpan pesan sebata, terucap sebuah kata. Getsemane sebuah saksi, ku berserah tanpa aksi. Dusta palsu bersaksi demi sebuah ambisi. Walaupun luka dalam hati, sekalipun aku harus mati, tergenapkan suatu janji, kepastianmu telah teruji. Kehendakmu lah yang terjadi. Terima kasih. Sumber mengalirkan darah kudus Kristus, menakjubkan ampun dosa orang yang ditebus. Darah mengalir, lenyapkan dosa deritaku. Ku percaya dan mengaku Kristus wafat bagiku. Tepuk tangan untuk kita semua. Rangkaian acara perayaan Paskah Sidang Rakitan sudah kita lewati semua. Tiba saatnya kita di dalam acara penutup, Mbak Mega. Tetapi sebelumnya, dari semua yang sudah kita tampilkan, drama penyaliban Tuhan Yesus, di sini juga dari penonton, tidak cuma dari Sidang Rakitan. Ya benar sekali, ada beberapa tamu ya Mas ya. Ya, ada tamu undangan dari jawatan dan istri dari sidang-sidang wilayah Evangelis Heri, dan juga tadi saya melihat ada Priester Tulus dari Tegalrejo. Tentunya kita juga ingin mendengar kesan dan pesan dari tamu undangan dan juga penonton. Kita ingin menunjuk satu orang Iya benar untuk Mas. memberikan kesan dan pesan. Boleh, siapa Mas? Bagaimana kalau Priester Tulus saja dari Oh, Tegalrejo? iya. Saya tadi melihat Priester Tulus ada di belakang, barisan belakang. Monggo Priester Tulus.
Beri tepuk tangan untuk Mr. Tulus. Kami mohon untuk memberikan kesan dan pesan mengenai perayaan Paskah Sidang Kerakitan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Selamat Paskah untuk kita semua. Ya, setelah melihat ini semua sungguh membuat saya tadi di belakang begitu merinding, bisa melihat bagaimana penggambaran ketika Tuhan Yesus harus mengalami suatu kesusahan yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa, kesakitan yang luar biasa, walaupun dia ini benar, Tuhan Yesus ini benar, tetapi difitnah, masih didera yang begitu beratnya melalui teman-teman dari Sidang Kerakitan. Begitu luar biasa ekspresi, dapat menggambarkan, ya menurut saya sangat luar biasa, menggores dalam hati saya. Tentunya untuk kita yang pada saat ini hadir, tersentuh untuk kita bagaimana Tuhan telah berkarya menebus dosa kita. Tentunya kita tidak ingin membuat Tuhan Yesus tersalib lagi, kita tidak ingin melakukan dosa-dosa lagi supaya itu tidak lebih menyakitkan bagi Tuhan kita. Yang paling terdalam saya sangat berterima kasih pada teman-teman yang telah begitu luar biasa menampilkan, membukakan pikiran, hati, terutama saya pribadi untuk lebih lagi berkarya dalam Kristus, untuk lebih lagi memiliki pengandalan yang sepenuhnya, dan kita percaya karena hanya melalui Sang Kristus kita akan diselamatkan. Mungkin demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mr. Tulus. Terima kasih Mr. Tulus. Terima kasih juga kepada Hosted Distrik Sumarmo yang tadi telah memberikan renungan yang membuat Sangat menyentuh. sangat menyentuh Saya ya. tadi sampai berambangi. Iya, sampai berambangi. Terima kasih sekali Hosted Distrik Sumarmo. Tiba saatnya kita dalam acara penutup. Kami selaku pembawa acara, saya dan Mbak Mega mengucapkan mohon maaf apabila selama kami membawakan acara pada perayaan Paskah malam hari ini banyak kekurangan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk segenap tamu undangan yang hadir, yang telah menyempatkan waktunya, juga anggota sidang Jemaat Kerakitan. Terima kasih juga untuk para pemeran drama penyaliban Tuhan Yesus yang sudah berlatih sangat keras, meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk segenap panitia yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Terima kasih untuk para donatur yang mendukung di dalam kelancaran perayaan Paskah pada malam hari ini. Kemudian untuk doa penutup. Ya, kami persilahkan, kami mohon Hosted Distrik Sumarmo untuk menutup dalam doa. Sekaligus doa makan. Silakan dengan duduk saja, ya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, begitu besar kasih-Mu Engkau curahkan kepada kami, khususnya di dalam perayaan pada malam hari ini. Semuanya telah dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Tapi satu hal yang menjadi keinginan dan tekad kami bersama adalah, biarlah dengan apa yang telah kami saksikan ini, menjadikan hati kami lebih ternyuh, menjadikan hati kami lebih percaya kepada Tuhan Yesus, untuk dapat kami memperhatikan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kini Bapa, serangkaian acara telah selesai, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Para panitia masih akan beresi apa saja yang ada di sekitar, yang di tempat ini. Mohon Bapak berkenan memberikan berkat-Mu. Selanjutnya sebelum kami semuanya akan pulang, telah disediakan makanan minuman. Mohon Tuhan berkati, sucikan agar setelah kami nikmati menjadikan tenaga kami untuk dapat kami melaksanakan tugas-tugas kami seturut yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih pula Bapa bahwa pemilu
di negara kami telah dapat dilaksanakan dengan tertib, aman, dan damai. Namun pun demikian kami masih memohon kehadirat-Mu. Kedangkanlah tangan-Mu untuk memberikan perlindungan kepada bangsa dan negara kami. Agar supaya pada masa-masa penghitungan suara ini, kami tetap ada di dalam suatu perdamaian. Oh Bapak, kabulkanlah doa kami ini. Dan semua panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Oce Distrik Sumarmo yang telah menutup acara perayaan Paskah pada malam hari ini. Kami undur diri dan kami mengucapkan selamat Paskah. Paskah. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi pada perayaan-perayaan selanjutnya.